Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan pertama Muhammad Arif NIM 1075, Abdul Rasyad NIM 1059, lalu Fernanda Rizky NIM 1145, Kemal Taufik NIM 1115, dan Moh Irfan NIM 1040 angkatan 16. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisa ERP pada PT Sabar Subur Jaya Sentosa. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan tentang perusahaan tersebut. PT Sabar Subur Jaya Sentosa adalah perusahaan yang bergerak pada bidang transportasi umum. PT tersebut menyediakan bis akap dan bis patas jurusan Cirebon, Surabaya. PT tersebut berlokasi di Kudus, Jawa Tengah. PT tersebut memiliki 2 kendaraan umum yang masih aktif sampai sekarang. Dalam PT tersebut ada beberapa sistem yang dilakukan. Yang pertama operasional, yang kedua keuangan, lalu yang ketiga marketing. Lalu PT tersebut melayani penumpang dengan melalui agen dan juga bisa lewat WhatsApp. Terima kasih dari saya. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan membahas tentang modul yang terdapat pada PT Sabar Subur Jaya Sentosa. Nah, pada PT Sabar Subur Jaya Sentosa itu terdapat 3 modul. Yang pertama adalah modul finance, yang kedua adalah modul operasional, dan yang ketiga adalah modul purchasing atau modul pembelian. Nah, modul finance dan operasional itu sebenarnya sudah ada sebelumnya di PT Sabar Subur Jaya Sentosa, dan kita juga memodifikasi modul purchasing dengan menambahkan modul purchasing ini karena kita itu ingin merubah sistem pemesanan tiket yang awalnya adalah konvensional itu menjadi online. Jadi seperti itu. Nah, untuk modul finance. Nah, modul finance itu digunakan untuk mendata penjualan dan juga mengelola keuangan di PT Sabar Subur Jaya Sentosa. Data tersebut berupa pengeluaran dan juga pemasukan keuangan. Nah, untuk BPMN-nya atau alur dari pemasukan itu dimulai dari kondektur menyetor finance serta laporan terkait penjualan. Lalu perusahaan membuat laporan harian sebagai bukti dari laporan pemasukan. Nah, itu untuk alur dari pemasukan. Nah, untuk alur dari pengeluaran itu dimulai dari perusahaan melakukan pengeluaran untuk yang terkait dengan perawatan bus, BBM, laporan dishub, serta gaji karyawan dan kondektur. Jadi seperti itu. Untuk BPMN-nya bisa dilihat di dalam video. Nah, itu adalah ringkasan penjelasan tentang modul finance yang digunakan di PT Sabar Subur Jaya Sentosa. Selanjutnya untuk modul operasional dan juga modul purchasing. Modul operasional berfungsi sebagai strategi yang digunakan dalam penataan dan administrasi praktik bisnis untuk menciptakan efisiensi maksimal dalam suatu perusahaan. Alur modul operasional dalam perusahaan ini yaitu membuat draft pengeluaran yang dilakukan oleh kondektur. Lalu, draft itu diterima oleh perusahaan dan perusahaan memberikan uang jalan kepada kondektur. Setelah itu, kondektur memberikan tiket penumpang serta membuat laporan pemasukan serta pengeluaran. Laporan tersebut diberikan ke perusahaan untuk dicek kembali tentang
pemasukan serta pengeluarannya. Jadi saya di sini ingin melanjutkan pembahasan mengenai ERP yang dilaksanakan di PT Sabar Subur Jaya Sentosa. Untuk ERP yang dilaksanakan di PT Sabar Subur Jaya Sentosa itu ada 3, modul finance, modul operasional itu sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, dan yang satunya lagi modul forecasting. Nah, lalu apa sih modul forecasting itu? Jadi akan saya jelaskan dulu nih, modul forecasting itu adalah modul untuk mengelola segala pembelian barang baku atau bahan baku yang dibutuhkan perusahaan atau pendapatan. Nah, untuk model forecasting di sini di PT Sabar Subur Jaya Sentosa itu adalah modul yang mengelola pemesanan tiket penumpang. Jadi penumpang membeli tiket di PT Sabar Subur Jaya Sentosa atau PO Sabar Subur. Nah, alurnya di sini yang pertama, penumpang menghubungi customer service via WA, pesan tiketnya via WA, ngisi data diri di situ. Lalu setelah penumpang menghubungi CS via WA, CS customer service itu menerima data pesanan. Setelah menerima data pesanan, lalu mengolah data pesanan menjadi manifest per tanggal. Jadi kan penumpang ngisi data tuh mau berangkat kapan, tanggal berapa. Nah, di situ diolah sama customer service atau orang yang ada di kantor itu menjadi manifest per tanggalnya, seperti itu. Diurutkan, nanti data manifest tersebut diberikan kondektur sehari sebelum keberangkatan. Jadi waktu setelah maghrib atau isya itu waktu sebenarnya, nah customer service memberikan data manifest tersebut. Lalu data manifest tersebut diterima oleh kondektur dan paginya dihubungi penumpang-penumpang itu dihubungi lokasi secara real time, base-nya itu di mana. Jadi bisa apa ya? Bisa penumpang itu bisa siap-siap terlebih dahulu seperti itu. Oke, lalu untuk selanjutnya yaitu penumpang masuk bus dan membayar tarif ke kondektur, lalu kondektur menerima pembayaran, terus mereka penghasilan tiket dan setoran ke finance, lalu menerima setoran. Jadi modul finance yang modul forecasting yang digunakan sekarang itu ada kaitannya dengan finance, ada kaitannya dengan operasional. Kalau di finance ya itu maksudnya tadi pelaporan keuangan. Dan kenapa kok yang tak ambil kok hanya jumlah tiket yang masuk? Itu karena ini kan modul forecasting yang memang benar-benar modul itu hanya untuk membeli tiketnya. Jadi untuk di situ alur keuangannya hanya kotor aja, hanya pendapatan kotor saja. Lalu ini yang saya rubah, yang kami rubah. Nah, ini yang kami rubah. Yang kami rubah adalah forecasting-nya. Di forecasting-nya ini, ya, itu pembelian tiket bisa dilakukan via aplikasi Sabar Subur Mobile. Untuk kedepannya seperti itu. Nah, di aplikasi ini, penumpang hanya tinggal mengakses aplikasi atau website www.sabarsuburjayasentosa.com. Penumpang di situ input data di aplikasi pemesanan tiket online-nya, asal mana, tujuan mana, keberangkatan tanggal berapa. Lalu diisi form manifestnya, nama siapa, nomor HP, email, dan lain sebagainya. Pilih kursi, lalu melakukan pembayaran. Kalau dia tidak melakukan pembayaran, maka dia akan kembali ke input data. Kalau dia melakukan pembayaran, data pesanan terinput langsung jebret beserta uang pembayarannya itu langsung diinput ke database. Nah, di sini modul finance itu langsung menerima uangnya. Langsung dia saat itu juga setelah pembayaran
itu langsung menerima uang. Lalu penumpang mendapatkan tiket berupa tiket elektronik, seperti tiket elektronik yang di situ tiket elektronik itu nantinya sebagai identitas penumpang saat penumpang menaiki bis tersebut. Lalu setelah penumpang mendapatkan tiket elektronik ya, lalu penumpang juga bisa melihat armada secara real time dengan GPS. Itu dari segi penumpang. Kalau untuk yang finance ini menerima uang pembayaran, lalu langsung masuk ke kondektur. Kondektur itu bisa melihat manifest penumpang di sistem. Saat uang pesanan itu masuk, sistem langsung otomatis mengumpulkan data penumpang sesuai tanggal keberangkatan. Lalu setelah itu penumpang setelah mendapatkan tiket ya, lalu penumpang masuk bis dan QR-nya diskenkan tiketnya itu kan ada QR code, diskenkan ke kondekturnya. Itu bahwa penumpang itu sudah naik dan kursi sudah terisi. Lalu setelah scan QR, terus dapat tiket asli dari kondekturnya. Nah, selesai. Modul progressing yang kami modifikasi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah di sini ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah konsep yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh fungsi dalam sebuah instansi atau perusahaan untuk menghasilkan proses bisnis yang efektif dan efisien. Nah, jadi melalui aplikasi online tadi kita sudah dapat banyak memotong proses-proses yang sebenarnya itu tidak perlu, yang sebenarnya bisa di-backup oleh sistem. Tuh, lalu proses-proses tersebut juga mencangkup di modul finance dan modul operasional. Terus itu saja cukup dari kami kelompok 11 sistem enterprise B, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.